ngomong dengan Kang Ajeng. Jadi di sini itu nyun sewu. Monggo teman-teman. Iya. Jadi secara supranatural hanya orang yang tahu saja. Di sini ada nyun sewu siluman macanya, Pak. Ada, Pak. Siluman macan putih gitu, Pak. Iya, ada. Siluman macan putih ya memang kita kan dari Allah memang menciptakan makhluk seperti itu, Pak ya. Iya. Artinya beliau yang mengasuh secara gaib dari Penembahan Purboyo pada waktu beliau dari bayi sampai usia belasan ya. Iya. Sampai meninggal ini beliau mesti macan tadi terus ikut di sini. Iya, kira-kiranya di samping-samping makamnya beliau Pak gitu Pak ya. Iya. Oh, jadi pemirsa di sini masih ada siluman nyun sewu macan putih gitu kira-kira Pak ya. Iya. Macan itu selalu di sini gitu Pak ya. Iya. Siluman macannya yang mengasuh Penembahan Purboyo itu ya. Iya. Artinya berada di sekitar sini Pak ya. Ya. Artinya juga diizinkan oleh Ki Ageng Giring siluman macannya ini untuk selalu di sini Pak. Ya? Sudah perjanjian. Perjanjiannya waktu Panembahan Purboyo ya waktu Joko Umbaran mau diminta Ki Ageng Giring kan perjanjiannya macan harus selalu ikut sama Joko Umbaran. Iya. Nah, sampai akhir hayat. Oh, nah, gitu. Oh. Jadi izinkan kok. Iya. Jadi memang kita harus percaya memang Allah menciptakan makhluk seperti itu juga Pak. Iya. Dan makhluk seperti itu kan Yunsu buatan sedo Pak. Iya. Tidak mati Pak ya. Iya. Kalau beda dengan manusia kan ada umur mati. Kalau makhluk seperti itu tidak mati Pak. Tidak sedo. Kan kalau makhluk halus kan sejak dulu sudah halus. Sudah halus ya. Iya sudah jadi apa ya namanya? Ya makhluk ya. Ya memang ada kita harus percaya Pak ya. Oh. Dan namanya ya istilahnya setan gitu aja. Setan itu. Tak percaya dan tidak percaya ya harus percaya kalau ada. Mungkin jin gitu Pak ya. Nah, iya. Nah, kalau setan kan mungkin buruk jin mungkin Pak ya. Jin. Jin gitu Pak ya. Ya ini artinya jin yang berbentuk wujud macan masih ada di sekitar sini ya. Karena memang ada perjanjian beliau mau ikut sampai bahkan beliau sedo wafat masih di sini masih Pak. Masih tetap ikut. Ini ikut di sini ya gitu. Jadi mungkin ini agak magis mungkin kita percaya dari sisi suri tauladanya Pak ya, di mana juga Pangeran Penembahan Purboyo ini beliau selain orang sakti linguis juga menyebarkan siar agama Pak. Agama Islam Pak. Luar biasa Pak ya. Lagi yang mana Pak ini? Ini ada yang paling pengasuh beliau Panembahan Purboyo sejak dari kecil. Pengasuh Penembahan Purboyo sejak dari kecil. Ya ini Kanjeng Wirosobo. Kanjeng Wirosobo. Ya ini penasehat beliau. Wah, masya Allah. Penasehat Penembahan Purboyo ya? Iya. Masya Allah. Boleh dibilang mungkin ya spiritualnya gitu ya, gurunya ya. Spiritualnya. Kanjeng Wirosobo Pak ya. Iya. Ini pemirsa Kanjeng Wirosobo yang makamnya di apa ini? Ini sisi apa Pak ini? Timur ya? Barat sendiri. Sebelah. Ini guru spiritualnya atau pengasuhnya dari Penembahan Purboyo. Masya Allah. Lengkap sekali ini ceritanya pemirsa pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk bisa mensuri tauladani atau mungkin berziarah, bahwa berziarah itu sebetulnya kan mengingat mati untuk kita agar bisa berbuat baik itu Pak. Bahwa kita juga akan mati atau meninggal, tidak hidup selama-lamanya. Hendaknya kita mengingat bisa dengan cara menziarahi para ulama atau pejuang-pejuang di negeri ini, di Indonesia pada khususnya, dan di Yogyakarta ini. Jadi di Jogja ini juga banyak Pak ya, orang-orang yang linui yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk di sini Pak. Saya kira pusatnya itu Yogyakarta. Pusatnya Yogyakarta ya. Jadi Yogyakarta pusatnya orang-orang linui gitu Pak ya, berikan seperti itu ya. Dan terbukti Pak. Ini. Terbukti ya. Masya Allah. Dalam hadiyatan wasilatan barahmatan aliratan wa barakatan semaila min ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka qadisan wadir Allahumma inni as'aluka min banar Allahumma as'aluka min banar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV, sekarang berada di depan atau tempat besar ini pun
Panembahan Purboyo nggih Pak nggih. Yo, Di dusun Wot Galek, kale Sleman, Yogyakarta. Ini biasanya para tamu ketika akan ke sini berhenti untuk menemui atau mengisi buku tamu di tempat para juru kunci dari Panembahan Purboyo Pak nggih, di dusun Wot Galek, Sleman, Yogyakarta. Alhamdulillah MJTV kebetulan beberapa video memang sering ke sini, namun kita sulit sekali untuk menemui para juru kuncinya karena kebetulan ziarah malam, dan kemudian alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan Pak Zainuddin Pak nggih, yang kebetulan pada hari Kamis ini ya, Kamis malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan saya untuk dapat bertemu bersilaturahmi dengan Pak Zainuddin. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedikit mengganggu ini Pak Zainuddin, mungkin bisa menceritakan pada kami, mungkin biar pemirsa dimanapun yang menonton video ini nanti bisa jelas makam di Wot Galek ini, makam Panembahan Purboyo ini bisa diceritakan sejarahnya, mungkin ada hubungannya dengan Ki Ageng Mangir III di Sodo Palian Gunung Kidul Pak. Di antaranya itu Pak, monggo Pak Zainuddin, monggo. Ya, Panembahan Purboyo itu putra dari Panembahan Senopati yang dengan ibunya bernama Ibu Kinikan Purwosari dari Gunung Kidul, yaitu dari Sodo Palian ya, ya, Sodo Palian. Sodo, Gunung Sodo Palian ya. Dia punya ibu bernama Ibu Nuri, dan dia waktu itu Panembahan Purboyo itu hasil pernikahan Panembahan dengan ibunya Kan Purboyo, dia akan lahir bungkus. Setelah lahir bungkus itu sama eyangnya itu dibuka tidak bisa. Kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita lahir, bayi lahir bungkus itu dibuka sama gabah ketan hitam. Tapi waktu itu tidak bisa, lantas sama dengan eyangnya dibuang di alas. Nah, setelah dibuang di alas, dia ditemui sama macan, yaitu dua macan, yaitu macan Nyai Kopek dan Kiai Kopek. Nyai Kopek dan Nyai Kopek ya, oh ya, Kopek ya. Nyai Kopek dan Kiai Kopek. Iya, waktu itu terus dibuka sama kukunya itu bisa terbuka. Setelah terbuka, bayi itu diasuh sejak waktu itu sampai besar, diasuh sama si macan tadi. Nah, setelah besar ya kira-kira umur 10, 11, 2 sampai 15 tahun, dia berjalan-jalan keluar, istilahnya keluar dari hutan ke kampung. Nah, setelah sampai kampung, ternyata orang-orang kampung itu beristilahnya itu ya heran, gak ada orang yang tidak pernah tahu keluar dari hutan menuju berjalan-jalan di kampung. Setelah itu orang kampung istilahnya bilang sama eyangnya si Ki Ageng Giring. Setelah Ki Ageng Giring, terus Ki Ageng Giring bilang sama orang-orang, sama masyarakat, ayo bareng-bareng digulai neng ngalas. Setelah dicari di alas, ketemu. Nah, setelah ketemu, ternyata anak itu sudah dicengkeram sama si macan tadi. Monggo Pak. Nah, setelah di macan, nah terus si Ki Ageng Giring tanya sama macan, bicara sama laknya orang. Nah, setelah ditanya pertanyaan, si macan bilang, ya Ki Ageng, apakah Ki Ageng Giring dalam waktu ini, dalam 5 tahun sampai 15 tahun ini, apa yang tidak teringat kalau yang membuang si bayi ini di alas ini. Nah, setelah itu Ki Ageng Giring ingat, Bu ya, pada waktu tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, aku membuang si bayi di alas ini. Ya inilah
bayi yang buang sudah sekian besarnya. Ya kalau begitu, bagaimana kalau si anak ini saya minta biar saya asus lagi sendiri di perkampungan. Nah si macan bilang, bu enggak bisa yang karena ini bayi ini sudah saya yang mengasuh dari kecil hingga sekian besar. Berhubung begitu jadinya istilahnya terjadi percekcokan. Monggo. Terjadi percekcokan. Nah akhirnya si macan tadi mengalah, tapi dengan syarat aku mau kalah mengalah, tapi bukannya aku kalah, tapi aku minta perjanjian. Kalau anak ini diminta sama yang aku ikut selamanya. Jadi Nyon Sewu bisa ditanya, yang bayi ini sebetulnya siapa Pak? Kok dibuang oleh Ki Ageng Giring Pak Nyon Sewu? Nah itu kan bayi bungkul karena dibuka sama gabah hitam tidak bisa, lantas dibuang di alas. Oh, jadi Ki Ageng Giring menemukan bayi ini? Yang menemukan yang macan tadi. Oh, yang macan. Oh, Nyon Sewu ini. Ditemu macan tadi. Oh, macan tadi ya. Oh, iya, terus dibuka bisa, terus diasuh sama macan itu ya. Sama macan itu sampai ya kira-kira 15 tahun lah. Iya. Ya, itu. Nah setelah kita terjadi percekcokan tadi, terus akhirnya dia dikasihkan macan itu, sehingga macan itu ikut pulang ke kampung Ki Ageng Giring. Tapi macan itu kan macan siluman, bukan macan sendiri, kan kebetulan. Nah, akhirnya ikut sampai ini Panembahan Purboyo disemayamkan di sini itu, ternyata si macan tadi tetap ikut di sini. Masih di sini ya? Masih. Jadi berkaitan dengan ini Panembahan Purboyo ini Nyon Sewu cucu daripada Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring. Iya, cucunya, tapi yang mengasuh dari kecil macan tadi. Oh iya. Karena jadi Panembahan Purboyo ini merupakan cucu dari Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring, putra dari Niken Purwosari. Kan istrinya Panembahan Senopati. Kalau bisa kami tanya, mungkin ada yang bertanya, pada waktu itu dibuang dalam rangka memang spiritual apa bagaimana Pak? Ya tidak spiritual, memang lahirnya bungkus, lantas terus dibuang sama yangnya karena dibuka tidak bisa tadi. Masya Allah. Terus ketika dibuang di alas ditemukan oleh macan itu. Ya. Beliau Panembahan Purboyo ini cucu dari Ki Ageng Giring. Kemudian karena yang bisa membuka itu macan, ya, diasuh oleh macan. Ya diasuh sampai umur sekira-kira ya 15 tahun tadi. Ini dalam arti kata macan secara gaib gitu Mbak? Iya gaib. Bukan beneran macan. Bukan. Iya. Terus semacam mungkin bisa Pak bercerita berkaitan dengan masa kejayaannya Panembahan Purboyo Pak? Sedikit. Artinya kesaktian karena beliau diasuh oleh macan kan mungkin ada lunuih dari beliau. Oh iya, karena dia itu sejak umur 15 tahun itu, kira-kira umur 15 tahun tadi, terus dengan eyangnya dikasih nama Joko Umbaran. Joko Umbaran. Ya, dikasih nama Joko Umbaran. Dan setelah dewasa dia cuman dinamakan Joko Umbaran karena dia cuman mengembara ke sana kemari mencari ilmu, bukannya tidak berkemana-mana, tapi cuma mencari ilmu. Dan setelah itu, setelah menginjak dewasa, dia Panembahan Purboyo kan bilang sama eyangnya, eyang sebetulnya saya itu anak siapa. Dengan rasa berat hati, Ki Ageng Giring ini ya Pak? Ya akhirnya mengatakan juga kalau si Joko Umbaran tadi anak dari Panembahan Senopati. Ya. Terus dia, kalau begitu aku mau mencari ayah saya Pak, yang ya carilah nak di tempat ayahmu itu
nanti kalau di kota ada lapangan yang sangat luas, ada pokoknya beringin 2 di tengah lapangan, itulah tempat tinggal ayahmu. Dengan begitu Joko Baran tadi lantas Mencari ayahnya ya. mencari ayahnya. Setelah sampai di, kalau sekarang ya alun-alun. Alun-alun. Iya. Oh, berarti yang dimaksud Ki Ageng Giring III ini memberitahukan kepada cucunya Joko Baran atau Panembahan Purboyo ini, maksudnya itu di keraton yang Beringin 2 itu, Pak? Iya. Yang sampai sekarang itu? Iya. Oh. Kemudian Ya, Joko dia setelah sampai di alun-alun, cuman dia berteduh di bawah pohon beringin tadi. Nah, maksudnya mau ketemu ayahnya bagaimana caranya, dia kan tidak tahu. karena dia seorang pengembara ya, Nah, iya. lugu gitu ya. Nah, terus dia cuman ditemui sama prajurit Mataram. Prajurit Mataram. Ya, ditemui, setelah ditemu ditanya anak dari mana, tujuan kemana, mau mengapa. Betulnya saya itu anak dari Gunung Kidul, cucu dari Ki Ageng Giring. Nah, maksud saya ke sini mau mencari ayah saya. Nah, ayah saya, ayahmu siapa? Ya yang bilang Panembahan Senopati lah. Kalau setelah mendengar perkataan itu si prajurit tadi marah. Disangkanya Tidak ngece, Pak ya, percaya, menghina tidak ya. percaya. Oh, tidak percaya. Setelah menjadi pertengkaran, akhirnya si Joko Baran tadi dilaporkan sama Panembahan Senopati, dibawa masuk ke keraton, diatur nah, disuruh masuk. Setelah ditanya sampai ke keraton, ditanya sama Panembahan, sebetulnya anak itu siapa? Saya adalah anak dari Gunung Kidul, cucu dari Giring, Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring ya. Iya, Ki Ageng Giring. Nah, maksudmu saya mencari ayah saya. Bilangnya yang ayah saya itu Panembahan Senopati yang ada di Keraton Mataram. Nah, akhirnya Panembahan Senopati tidak percaya, dimarah-marah itu si Joko Baran. Nah, akhirnya juga ya kamu saya akui menjadi anak saya kalau kamu mau bisa menepati apa yang menjadi permintaanku. Nyun Sewu, dalam rangka permintaan ini untuk membuktikan anaknya bukan Joko Baran, anaknya itu tadi. Panembahan Senopati. Iya. Oh, iya, monggo lanjut. Setelah itu dimintai di Joko Baran dikasih istilahnya kerisligan. Kerisligan. Iya. Tahu kan Pak kerisligan? Bentuknya mungkin kecil-kecil gitu. Bukan? Kerisligan yang belum ada warongkonya. Oh, masih telanjang ya? Masih telanjang. Oh, kerisligan belum ada warongkonya. Ah. Belum ada rumahnya kerisnya ya? Belum ya. Nah, dikasih kerisligan untuk mencari warongkonya. Carilah warongko keris ini. Mungkin diminta seperti itu untuk membuktikan kue sakti pora gitu kepada Bukannya gitu. Kalau dia mau mencarikan warongkonya keris itu, bisa membuktikan memperoleh warongko tadi, Iya. ya diakui anaknya juga. Oh, gitu. Nah, iya. Iya. Nah, setelah itu terus kerislikan diminta dibawa pulang, diaturkan sama yangnya. Setelah diaturkan sama yangnya, ya yangnya sebelumnya sangat berat sekali karena itu mau dikatakan karena itu membuat si anak nanti heran atau terkejut dan seharusnya tidak boleh dikatakan. Iya. Iya, kan? Karena itu pelajaran yang tidak baik. Iya. Nah, setelah itu ya akhirnya dikatakan oleh yangnya dengan cara bersembunyi-sembunyi. Iya, monggo. Cara sembunyi supaya si ibunya itu tidak mendengarkan perkataan tadi. Iya. Akhirnya ya dengan bagaimanapun ibunya secara diam-diam ya mengintip juga perkataan
antara eyangnya sama Cucunya. tadi. Joko Baran kan Ki Ageng Giring ya. Iya, ibunya tadi. Nah, dengan begitu dan telah dikasih penjelasan, senang sekali, dan ibunya juga senang. Akhirnya terus kembali ke keraton, dibawa kembali ke keraton untuk dikatakan sama Pangeran Panembahan Senopati. Dijelaskan juga. Setelah itu Panembahan Joko Umbaran diakui oleh anaknya, terus diwisuda menjadi prajurit dengan berpangkat Tumenggung. Tumenggung ya. Ya, Tumenggung Panembahan Purboyo ya. Ya, sebelum itu masih Tumenggung, belum Penembahan ya. belum Penembahan. Oh, ini nggak Penembahan benar. itu setelah Oh, gitu. Oh, jadi. Nah, akhirnya setelah itu kan pada tahun setahun sebelum setelahnya ataupun beberapa tahun kemudian Mataram itu terjadi peperangan sama Belanda. Pada waktu itu Pak ya. Nah, Mataram beberapa tahun kemudian dengan Belanda ya. sama Belanda. Tapi Mataram kalah kan, kalah kehabisan Senopati. Nah, kehabisan Senopati pokoknya kalah sudah, prajurit Mataram kocar-kacir. Lah, Panembahan Senopati punya rencana lah, tinggal satu ini yang menjadi pedingan saya. Saya mau membuktikan anak saya itu bagaimana. Itu pada waktu itu dipanggillah Joko Umbaran di keraton. Setelah dipanggil terus diwisuda menjadi Senopati Perang, diangkat menjadi Senopati Perang dengan gelar Panembahan Purboyo. Nah, setelah itu dia berangkatlah peperangan melawan Belanda di Jakarta. Nah, setelah sampai sana Panembahan Purboyo itu namanya saja sejak kecil sudah Joko Umbaran. Joko Umbaran itu Joko yang berkelana kemari, yang sangat istilahnya ngudi ngelmu. Uji ilmu di mana-mana Pak. Ya? Di mana-mana, betul. Itu Panembahan Purboyo sangat sakti mandraguna. Dia melawan Belanda, akhirnya menang Belanda kocar-kacir. Nah, setelah itu ya istilahnya Belanda kan orangnya licik ya, tidak prajurit Mataram. Oh, dibeli ya? Ya, Dipengaruhi istilah ya? tidak dibeli, dikasih istilahnya harta yang sangat banyak untuk membeberkan kelemahan Panembahan Purboyo. Oh, di jalur rahasianya ya? Ya. Jadi Belanda istilahnya nyogok Iya, biar iya. mengerti kelemahannya Pangeran Purboyo, Panembahan Purboyo itu kenapa? Ya, itu apa? Karena itu yang ya itulah orang yang pengkhianat. Pengkhianat ya? Pengkhianat karena dengan membeberkan Mengerti kelemahannya dari iya, kesaktiannya Pangeran iya, Panembahan Purboyo ini ya? kok tega sama istilahnya bangsanya sendiri. ya. Berkhianat Pak ya? Pengkhianat. Nah, setelah itu Panembahan Purboyo itu orang yang dibeli tadi bilang sama Belanda, janganlah ditembak sama peluru ataupun senjata tajam apapun, dia tidak akan meninggal. Walaupun Belanda itu mau menghabiskan peluru 1, 2, 3, 4 tidak bakalan meninggal. Iya. Oh, Nah, karena kesaktiannya gitu ya? memang kesaktian beliau. Dan lantas ya dengan apa dia mau aku menembak, dia nembaknya sama tinja, jangan sampai tangan. Kelemahannya itu? Iya. Beliau ditembak dengan tinja istilahnya? Ya dengan tinja. Kotoran istilah ya? Iya. Baru dia lemah beliau ya? Ya, karena apa? Panembahan Purboyo kan orangnya orang sakti, walaupun dengan orang sakti itu dia juga seorang penyebar agama Islam. Panembahan Purboyo ini selain sakti mandraguna, Iya. juga penyebar agama Islam. Iya. Ulama. Ulama ya? Iya. Oh, Panembahan Purboyo juga seorang ulama ya? Iya. Penyebar agama Islam ya? Siar ya Pak ya? Oh. Iya. Sakti mandraguna yang dulu kecilnya diusuk oleh
macan ya. Ya, Mbak. Ya. Ya. Oh ya, ya Pak. Ya, ya. Ini enggak apa-apa. Temen. Oh, enggak apa-apa. Di dalam sini. Oh, di dalam. Oh, Masya Allah. Jadi karena kesaktiannya gitu, Pak ya. Iya, karena itu dia kan setiap ditembak pakai tinja tadi kan kulit ini dikupas. Oh, kulitnya beliau terkupas. Dikupas karena dia kan istilahnya Kotor ya itu ya. ya mempertahankan kesucian diri. Dirinya. Oh, jadi kelemahannya dari Panembahan Purboyo ini ditembak pakai tinja. Ya. Karena menempel di tubuhnya itu kotor, najis, Ya, najis. kulitnya dikelupas. Dikupas. Lah kalau tinjanya banyak lama-lama habis sih. Ya, walaupun habis tidak meninggal. Tidak meninggal. Tidak. Terus pada akhir hayatnya Akhir hayatnya dia ya meninggalnya. Akhirnya dia meninggal, tapi kan meninggalnya dilarikan ke sana kemari karena beliau sudah tua. Sudah tua. Sudah 135-an tahun. 136 tahun ya. Dilarikan ke sana kemari dengan maksud untuk istilahnya Iya. mungkin mencari itu ya, pengobatan dan sebagainya, Pak. Ya, tadi terus ya, akhirnya ya meninggal juga. Ya, sebelum dia meninggal kan dia beristilahnya meninggal wasiat lah istilahnya. Wasiatnya apa, Pak? Ini Wasiatnya itu ya besok kalau ada rejaning zaman di tempat ini saya beri nama Betawi. Betawi kalau kota apa namanya Betawi, Mambutawi kan tidak layak. Oh, jadi asal Betawi. nama Betawi itu yang menamai itu Pak Panembahan Purboyo. Iya, kan Jokumbaran itu. tempat peperangan beliau. Oh, dinamakan Betawi itu yang menamakan dia, bukan orang. Iya. Oh, Betawi. Betawi aslinya Betawi ini Mambutai. Artinya Betawi Mambutai. Tapi kemudian kan mungkin orang sana nggak ngerti ya, diganti Nah, ya, menjadi. kemungkinan yang nggak ngerti. Tapi kalau yang orang-orang yang masih orang yang awam, orang yang masih itu kan ya tahu arti Betawi itu ya. Betawi ya. Nah, Jadi yang aslinya Betawi, Mambutai itu tadi. menamai Betawi Jakarta Iya. karena merupakan pusat pertempuran beliau dengan Belanda. Iya. Oh, asalnya Kalau kota Betawi kota apa namanya Betawi Jorok kan enggak ada. Jorok ya. Ya, Oh. terus Betawi. Betawi. Iya. Oh. Karena dulunya pusat pertempuran beliau Panembahan Purboyo dengan Belanda. Belanda, ya. Mambutai karena itu tadi Pak, beliau ditembak dengan Tinja. tinja. Ya. Karena mengerti kelemahan dia karena misalnya Belanda menyogok orang-orang kita untuk membeberkan kelemahannya dia. Mataram sendiri yang pengkhianat tadi. Pengkhianat, kurang ajar benar Pak ya. Oh, iya. Suri tauladan dari Pangeran Panembahan Purboyo ini atau Jokumbaran ini apa Pak yang bisa kita ambil Pak? Suri tauladannya Pak. Sudah ada ladanya ya kita kan saya kasih itu ya saya jelaskan sekalian. Iya. Panembahan Purboyo kan disemayamkan di sini di Wotgaleh, Ya. tidak mau di Imogiri. Karena dia ya sangat merendahkan diri ngrumangsani nek aku ki wong cilik asale mung saka gunung Iya. Wonosari ya ta. Dan anaknya wong gunung. Saya tidak mau disemayamkan di Imogiri, mintanya di sini. Ini pun dinamakan Wotgaleh. Wotgaleh bermakna Wotgaleh, Wot itu sebagai jembatan, sebagai perhubungan di antara daerah sini sama daerah ini, dilintasi sama sungai. Kalau dengan istilahnya dijabarkan dengan yang sangat mendetil, tapi yang maksudnya Panembahan Purboyo kan tidak gitu. Panembahan Purboyo itu di Wotgaleh itu sebagai jembatan. Jembatannya itu lantaran Panembahan Purboyo dengan cara siapapun orangnya, andai kata mempunyai istilahnya hajat tujuan ataupun punya ingin masuk pegawai negeri kah atau mau gitu ya? Misalnya punya hajat lah ya. Iya. Berdoalah di sini. Jembatan wasilah ya Pak ya. Nah, sebagai lantarannya Panembahan Purboyo tadi insya Allah nanti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanahu wa taala. Gitu ya. Suri tauladannya itu ya. Iya. Yang bisa kita ambil ya. Sebagai jembatan itu ya. Sebagai Wat sebagai jembatan. Wat itu jembatan. Ya. Bahasa Wat itu Jawa Pak, Wat itu. Ayo. Jembatan. Gale. Wat lah wong Wat orang dulu loh orang dulu itu Wat itu jembatan di antara Iya. daerah istilahnya inilah Iya.
sebelah barat sungai dengan Nggih. sebelah timur. Ya, penghubung jembatan. Penghubung, Ya, ya itulah. Perantara. Nggih. Nah, perantara tadi yang lebih jelas perantara. Perantara ya. Galih Galih penggalian. penggali permintaan. Permintaan. Wah, Masya Allah, saya baru Andai kata punya kehendak lah, kira. bisa di sini. Bisa berdoa di. Artinya jangan dikategorikan musyrik, tetapi memang kita berdoa kepada Allah kan itu. Lah iya. Ya ada orang yang Kalau minta pada Allah yang tidak musyrik. Nah, Maaf. minta sama yang betul. meninggal itulah yang Musyrik. musyrik. Oh, ya, paham. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau mintanya dengan cara berdoa kan tidak musyrik. Tidak musyrik, betul. Ya. Benar Pak Jaji. Saya akan berkeliling di makam beliau Panembahan Purboyo dengan Pak Zainuddin. Ya. Monggo Pak, di antara Pak, biar nanti pemirsa di seluruh Nusantara bahkan mungkin luar negeri bisa tahu sejarahnya. Tidak setengah-setengah seperti saya dulu sering sini ziarah tapi nggak tahu sejarahnya. Tadi nyuwun sewu Pak Zainuddin, ngomong dengan Kang Ajeng. Jadi di sini itu nyuwun sewu. Monggo dengan teman-teman. Ya. Jadi secara supranatural hanya orang yang tahu saja. Di sini ada nyuwun sewu siluman macanya Pak. Ada, Pak. Siluman macan putih gitu Pak. Iya, ada. Siluman macan putih ya memang kita kan dari Allah memang menciptakan makhluk seperti itu Pak ya. Iya. Artinya beliau yang mengasuh secara gaib dari Panembahan Purboyo pada waktu beliau dari bayi sampai usia belasan ya. Ya. Hmm. Sampai meninggal ini beliau mesti macan tadi terus ikut di sini. Iya kira-kiranya di samping-samping makamnya beliau Pak gitu Pak ya. Nah, iya. Oh jadi pemirsa di sini masih ada siluman nyuwun sewu macan putih gitu kira-kira Pak ya. Iya. Oh. Dengan sebagai kira-kira ya sampun nate periksani Pak nggih. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini bukan rahasia karena kan beberapa orang yang mungkin punya kelebihan bisa melihat itu. Monggo Pak dijelaskan Pak lokasi-lokasinya, ini makamnya sinten. Terus kadang ada orang sering berdoa malah yang makam yang sendiri itu Pak. Itu sebabnya apa Pak? Masalah lokasi Bapak tinggal ambil gambar ini. Oh tinggal ngambil gambar ini ya, peratelan gambar nih. Tidak ada. Ini Gambar. Ini nyusul Pak, yang nomor 1 ini nyusul. Ya ini Ibu dari Kanjeng Panembahan Purboyo, ini keterangannya kan Ibu. ada. Oh ya. Panembahan Purboyo ya. Ya. Kalau yang Roro itu yang di Gering itu ya Ibu. Ya itu juga. Karena di sana sekarang tinggal istilahnya wadah Oh petilasannya saya. petilasan. Oh yang makamnya aslinya di sini. Iya di sini. Oh. Saya tadi sempat bingung kok ibune loro namanya. Oh tadi ini yang aslinya, sana sebagai simbolisnya. Iya. Oh tapi yang Gering yang di sana itu yang aslinya. Yang asli. Oh. Jadi pemirsa yang sana monggo Pak. Yang ini yang Bu Roro Lembayung Niken Purwosari. Mungkin Niken Purwosari. Yang ini Ya. aslinya yang ini. Iya. Oh, yang sana merupakan simbolisnya apa? Ya. Itu di sana kita kalau zaman dulu kan namanya diputer gitu loh Pak. Diputer Jawa. Diputar di sana, Iya. tinggal istilahnya tempatnya. Tempatnya. Terus jasadnya. Jasanya sini. Oh, gitu ya. Sebagai pengetan yang memperingati ya. Iya. Ini. Terus yang ini, Pak. Yang ini. Dari sana. Jadi, Pak. Kalau yang ini, Pak. Yang ini yang nyusul. Yang Yang makamnya disebut- dari Panembahan Purboyo yang Ya, Ingkang ini Putih. yang disebut Panembahan Purboyo pertama. Panembahan Purboyo pertama. Ya, Yang sebelah ini kiri ya. Istrinya. Ini istrinya. Ya. Oh. Yang tadi Panembahan Purboyo yang diceritakan pertempuran Belanda di Betawi yang nyusul. Ya. Yang sebelah kiri ini ya. Ya. Oh, jadi ada 2 makam Di pemirsa. sini kan Purboyo ada 4 Pak. Ada 4 ya? Ya, ini Purboyo 2. Disebut juga Banteng Mataram ini. Ini Purboyo 2 Banteng Mataram. Ya. Hmm. Ini Purboyo 3. Ini Purboyo 3 Pak ya. Ya, Ini Purboyo 3 pemirsa yang ini nih. Ini Purboyo 4 kecil. Ini Purboyo 4 kecil. Yang ini Pak. Iya, Pangeran Timur. Nah ini Nyun Sewu. Antara kecil dan besar maksudnya apa Pak? Ini disebut Pangeran Timur karena meninggalnya masih kecil. Oh. Timur itu bahasa Jawanya kecil. Kecil. Oh. Iya. Jadi ini pemirsa Pangeran Purboyo keempat karena Pangeran Purboyo ini meninggalnya waktu kecil. Masih ya, timur. Disebut Pangeran Timur. Pangeran Timur. Timur itu kecil. Pangeran Timur. Maka Iya. beliau bentuknya juga kecil Pak pangkatnya ya. Iya. Oh, jadi yang sana Pangeran Purboyo yang ke
Nyun sewu, yang pertama, kedua, pertama, ketiga, empat. pertama yang depan itu Pak ya. Ya, yang kedua tadi. Kedua ini. Ini kedua. Kedua. Ini ketiga. Terus ketiga ini. Ini keempat. Terus keempat yang ini. Ya, Oh, empat ya. Yang Nyun sewu yang muka itu bersama istrinya itu Pangeran Purboyo, Ya. yang kaitannya dengan yang diasuh oleh siluman macan itu tadi. Ya, ya. Oh, cucu dari yang Ya, Genggiring Genggiring. tiga. Ya. Oh. Masya Allah. Ini kalau Nyun sewu, kalau yang cerita-ceritanya itu Pak ya, yang macan-macan itu selalu di sini gitu Pak ya. Ya. Siluman macannya yang mengasuh Penembahan Purboyo itu ya. Ya. Artinya berada di sekitar sini Pak ya. Ya. Artinya juga diizinkan oleh Ki Ageng Giring siluman macannya ini untuk selalu di Karena sini Pak ya. sudah perjanjian. Perjanjiannya apa, Pak? Waktu Panembahan Purboyo ya waktu Joko Baran mau diminta Ki Ageng Giring, kan perjanjiannya macan harus selalu ikut Selalu sama Joko Baran. Nggih, nggih. Nah, sampai akhir hayat. Oh, nah, jadi. gitu. Oh. Jadi izinkan kok. Iya, iya, iya. Ya. Jadi memang kita harus percaya memang Allah menciptakan makhluk seperti itu juga Pak. Iya. Dan makhluk seperti itu kan Nyun sewu mboten sedo Pak. Iya. Dia tidak mati Pak ya. Iya. Kalau beda dengan manusia kan ada umur mati, kalau makhluk seperti itu tidak mati Pak nggih. Tidak sedo. Kan kalau makhluk halus kan sejak dulu sudah halus, Sudah halus ya. Iya, sudah jadi apa ya namanya? Iya. Ya makhluk. Makhluk ya. Ya memang ada, kita harus, Memang harus ada. percaya Pak ya. Oh, Dan namanya ya istilahnya setan gitu aja. setan itu. Tak percaya dan tidak percaya ya harus percaya kalau ada. Mungkin jin gitu Pak ya. Nah, iya. Nah, kalau setan kan mungkin buruk, jin mungkin Pak ya. Iya, Oh, jin. Jin gitu Pak ya. Oh. Ya ini artinya jin yang berbentuk wujud macan masih ada di sekitar sini ya. Iya, masih ada. Karena memang dulu ada perjanjian beliau mau ikut sampai bahkan beliau sedo wafat masih di sini Pak. Masih itu. Oh. Masih tetap ikut. Ini mengikuti sini ya gitu. Jadi mungkin ini agak magis mungkin kita percaya dari sisi apa Surya Tauladanya Pak ya, di mana juga Pangeran Penembahan Purboyo ini beliau selain apa ya orang sakti linwis juga menyebarkan siar agama Pak. Agama ya? Islam. Agama Islam Pak. Ya. Oh, luar biasa Pak ya. Lagi yang mana Pak ini? Ini ada Yang paling- pengasuh Pak beliau Panembahan Purboyo sejak dari kecil. Pengasuh Penembahan Purboyo sejak dari kecil. Ya ini Kanjeng Wirosobo. Kanjeng Wirosobo. Wirosobo. Ya ini Oh, penasehat beliau. wah, Masya Allah. Penasehat Penembahan Purboyo ya? Iya. Masya Allah. Boleh dibilang mungkin ya spiritualnya gitu ya, gurunya ya. Spiritualnya. Kanjeng Wirosobo Pak ya. Ya. Ini pemirsa Kanjeng Wirosobo yang makamnya di apa ini? Ini sisi apa Pak ini? Timur ya? Barat? Barat. Barat sendiri. Ya, sebelah. Ini guru spiritualnya atau pengasuhnya dari Penembahan Purboyo. Masya Allah. Lengkap sekali ini ceritanya pemirsa pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk bisa mensuri tauladani atau mungkin berziarah, bahwa berziarah itu sebetulnya kan mengingat mati untuk kita agar bisa berbuat baik itu Pak ya. Bahwa kita akan juga akan mati atau meninggal, tidak hidup selama-lamanya. Hendaknya kita mengingat bisa dengan cara menziarahi para ulama-ulama atau pejuang-pejuang di negeri ini, di Indonesia pada khususnya, dan di Yogyakarta ini. Jadi di Jogja ini juga banyak Pak ya, orang-orang yang linuih yang Oh iya. diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk di sini Pak. Saya kira pusatnya itu Yogyakarta. Pusatnya Yogyakarta ya. Jadi Yogyakarta pusatnya orang-orang linuih itu Pak ya, boleh Iya. dikatakan seperti itu ya. Dan terbukti Pak. Ini. Terbukti juga. Terbukti iya. ya. Masya Allah. Pak, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa atau dimanapun berada, apa pesan atau mungkin himbauannya apa Pak? Monggo bebas Pak. Ya, ya saya himbaukan kepada semua pemirsa, istilahnya mari kita galang generasi penerus kita supaya kita nguri-uri kebudayaan, istilahnya kebudayaan Jawa. Sehingga istilahnya kita bersenanglah ziarah kubur. Ziarah kubur itu ini istilahnya ziarah kubur itu kita harus mendoakan, tidak kita meminta itu tidak. Kita mendoakan kepada yang disemayamkan di kubur ini, dan istilahnya keduanya kita mengingat supaya kita itu akhirnya juga akan meninggal dunia itulah. Jadi kita ya istilahnya dengan tidak langsung
andai kata kita itu senang berziarah kubur, tidak langsung kita istilahnya memberi pelajaran kepada anak-anak supaya seandainya aku ini meninggal dunia, supaya anak-anak kita mau mendoakan kepada si orang tua. Iya, Nah, Masya cukup Allah. sekian. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bapak bisa memperkenalkan Pak siapa semuanya Pak? Bapak Yainuddin. Bapak Zainuddin Kalau yang nama dari keraton ialah Surakso, Mas Lurah Surakso Yainuddin. Yo, salah satu juru kunci di makam Makam Wat Galeh. Wat Galeh, makam dari Penembahan Purboyo ya, yang merupakan cucu dari Ki Ageng Giring III di Soto Balian Gunung Kidul. Ya. Monggo Pak Pirsa dimanapun berada yang ingin berziarah, monggo mungkin pas kebetulan ketemu dengan beliau mungkin bisa berziarah sebentar dan sebagainya, atau melihat berkaitan dengan sejarah beliau. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadiyatan wasilatan barahmatan ajilatan wa barakatan semaila min ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka qadisan wadir. Allahumma inna as'aluka min banar. Allahumma as'aluka min banar. Ya Allah ya Rabb. Selain di sini makam kemudian masjid, mungkin bisa diceritakan Pak kegiatan lain di sini Pak. Kegiatan lain di sini ya di makom khususnya setiap malam Kamis seperti kemarin sore malam itu diadakan sholawat Nabi setiap malam Kamis. Malam Kamis. Iya, setiap malam Kamis. Mboten ngagem kliwon gitu. Mboten, pokoknya Rutin. setiap malam rutin. Malam Kamis. Ya diadakan doa sholawatan Di? sholawat. Di sini di makom. Di makam apa di masjid? Di makom. Oh, di makam. Oh. Ya. Dan di setiap malam Jumat, setiap malam Jumat diadakan doa tahlil bersama. Namanya istilahnya itu Mujadah. Punggowo ini abdi dalam Wat Galeh sini bersama penjara-penjara semua. Nah, dan diawali jam 9 malam. Setiap malam Jumat ya? Tiap jam 9 malam. Iya. Oh. Dan ditambah lagi pas hari kol beliau Panembahan Purboyo setiap malam Senin Kliwon. Setiap malam Senin Kliwon. Ya, Senin Kliwon itu kan kol beliau, jadi hari miosnya beliau sama bapaknya beliau. Kan Kliwon pan harinya sama, hari Senin Kliwon tadi. Ya, ya. Terus di sini juga diadakan doa bersama juga. Doa bersama ya. Ya. Ditambah Selasa Kliwon juga. Oh. Jadi tiap malam Jumat itu sudah rutin juga, terus ditambah Senin Kliwon dan Selasa Kliwon. Itu doa bersama. Kalau misalnya pemirsa yang belum tahu ini makam apa, alamatnya di mana gitu Pak? Ini makam Wat Galeh, makam Panembahan Purboyo, alamatnya di Noyokerten, Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Itu untuk umum bebas, monggo. Untuk umum bebas, untuk umum bebas. Masya Allah. Bang, ini sudah ada di apa itu Google itu sudah ya. Dari Malaysia ada. Dari Malaysia Pak? Wah, banyak sekali Pak. Dari Brunei Darussalam banyak sekali. Brunei Darussalam? Iya. Masya Allah, luar negeri mainnya ke sini juga, berziarahnya ke sini ke Masya Dari Allah. Malaysia juga ada. Oh, iya iya. Ini iya. sudah tersebar dari di mana-mana. Iya, iya. Ya, orang Irian saja ada kok yang Orang Irian. Irian. Iya, ada kok yang Nyuwun sewu, padahal beliau non Islam oke ya. Iya, non Islam. Enggak Tapi masalah ya. cuman istilahnya keyakinan masing-masing. Keyakinan, Iya, keyakinan. silakan. Monggo saja. Iya, iya. Satu bisa datangnya hidayah kan begitu Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.